Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Baper Kreator. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys, agar kalian selalu tahu video-video aku selanjutnya. Kali ini aku mau bahas Layangan Putus full episode 8 ya guys. Scene dimulai dari Kinan yang mensabotase handphone Aris untuk merencanakan pertemuan Lydia dan Aris. Wis, di sini Kinan main cantik guys, dan akhirnya mereka bertiga bertemu. Kinan, Aris, dan Lydia. Mereka bertemu dan duduk dalam satu meja di sebuah restoran yang sudah Kinan rencanakan dengan baik. Lydia dan Aris tidak bisa berkutik saat Kinan berkata, "Kaget ya? Maksud dan tujuan saya mempertemukan kalian di sini simple. Mau kasih tahu bukti perselingkuhan kalian berdua yang sudah saya pegang. Gak semua sih, tapi hampir semua. Jadi seharusnya cukup ya untuk saya jadikan bukti ke polisi untuk kasus perselingkuhan bisa dituntut secara pidana. Dan dalam kasus seperti kalian bukan hanya Mas Aris yang akan terseret dalam penjara, tapi juga Lydia." Di sini Kinan masih tenang ya guys, dan bertepuk tangan untuk memuji mereka. Aris yang sebagai pengusaha sukses yang sangat dicintai istri dan anaknya, dan juga Lydia sebagai psikolog anak yang sukses dan dicintai banyak orang, terlibat dalam satu kasus perselingkuhan. Saya jadi penasaran, kata Kinan. Apa yang akan orang pikirkan terhadap kalian? Orang akan menganggap Aris laki-laki kurang ajar, tidak tahu malu, dan satu lagi, pengecut. Dan untuk Lydia, bagaimana perasaan orang tua kamu yang sudah menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi, menjadi psikologis anak, ujung-ujungnya selingkuh sama suami orang? Lalu Aris memotong pembicaraan Kinan. Kinan mencoba menenangkan Aris dan Lydia agar tenang, karena suasana sudah semakin panas. Haredang ya guys. Sebelum Kinan pergi, Kinan berkata, "Selingkuh berani. Menghadapi situasi seperti ini sudah ciut nyali kalian." Lalu Kinan bergegas meninggalkan mereka. Tiba-tiba saat Kinan berjalan, Aris menahan tangan Kinan. Dan Aris berkata, "Jangan macam-macam kamu Kinan." Kinan menjawab, "Kamu mau aku mempermalukan kamu di depan banyak orang? Enggak kan?" Saat Lydia dan Aris duduk satu meja berdua, tiba-tiba Aris tersulut emosi dengan perlakuan Kinan sampai memukul meja. Keesokan harinya Kinan sudah berada di kantor Lola dan Aris juga di sana. Lalu Lola menjelaskan kalau Aris bisa terkena hukuman 9 bulan penjara karena kasus Aris. Kinan memberikan dua pilihan untuk Mas Aris, kata Lola. Opsi yang pertama, kami melaporkan kasus ini ke polisi. Atau opsi yang kedua, Kinan meminta Mas Aris untuk meninggalkan perempuan yang bernama Lydia Permatadanira dan menandatangani surat perjanjian yang akan dinotariatkan. Jika Mas Aris tidak bersedia, kami akan lanjutkan dengan opsi yang nomor 1, membuat laporan resmi ke polisi.
Apa informasi yang saya berikan sudah jelas, Mas Aris? Kata Lola. Kalau sudah, kami memberikan waktu 7 kali 24 jam untuk Mas Aris menjawab. Aris pun menjawab bahwa Aris bingung dan gak ngerti kenapa bisa kayak gini. Lola mencoba memberikan solusi untuk memilih pilihan opsi yang kerugiannya sedikit. Dan kasus seperti ini yang bikin masalah pasti akan kalah, kata Lola. Aris berkata kepada Kinan, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu ambil, tapi kamu tidak akan bisa memisahkan aku dengan Raya." Lalu Aris pergi. Di scene lain, Aris yang menemui Lydia di apartemennya. Aris berkata kalau Kinan mau melaporkan mereka ke polisi. Lydia pun kaget dan panik sampai berkata kalau Kinan jahat. Aris mencoba menenangkan Lydia kalau nama Lydia nggak akan ke bawah-bawah. Aris mencoba mencari solusi dengan mencari lawyer. Saat berdua di apartemen, Lydia dapat telepon masuk dari seseorang. Lalu Aris bertanya, "Dia tahu nggak status kamu apa?" Lydia balik tanya, "Aku juga nggak tahu status aku apa. Kamu bilang aku spesial buat kamu, tapi nama aku di kontak kamu bukan nama aku kan?" Lalu Aris memberikan handphonenya dengan berkata, "Mau dikasih nama apa?" Di scene lain, Raya yang nggak mau makan karena masih mau menunggu papipnya pulang. Kinan mencoba membujuk Raya dengan mencoba menelpon Aris, tapi janji setelah itu Raya makan. Lalu Raya video call dengan Aris dan berbincang-bincang. Tiba-tiba ada Lydia muncul di belakang Aris dan berkata, "Bye Raya." Kinan pun lekas mengambil handphonenya. Raya bertanya, "Kok tadi seperti ada Miss Lydia?" Kinan mencoba meyakinkan Raya, "Mungkin kakak salah lihat. Itu teman kantornya Papip. Mungkin mirip aja." Aris marah kepada Lydia. Lydia berkata, "Aku cuma say hi aja ke Raya." Menurut Aris, waktunya belum tepat. Lydia menjawab, katanya nunggu Kinan melahirkan. Tapi kalau sekarang nunggu apa lagi? Aris berkata untuk sabar dulu. Akhirnya Aris dan Kinan bertemu dengan membawa pengacara masing-masing. Pengacara Aris yaitu Pak Freddy menggertak Lola dan Kinan dengan memojokkan mereka. Lola mencoba menenangkan Kinan. Lalu Lola menjawab, "Pak Freddy, ini sudah tahun 2021. Gak apa-apa Pak, sekarang saya jadi tahu kalau lawan saya ini ketinggalan 2 dekade. Kalau Bapak dan klien Bapak mau menuntut balik klien saya dan membuang-buang waktu, tidak menghiraukan kepentingan pertemuan kita, yaitu untuk Raya, anak klien Bapak, silakan kumpulkan bukti-buktinya dan ajukan gugatannya." Dan mereka pun pamit pergi. Keesokan harinya Lydia menemui Kinan. Lydia memohon kepada Kinan untuk mencabut gugatannya. Kinan menjawab, "Saya gak butuh penjelasan kamu. Kita sama-sama perempuan, gak tahu kapan kamu akan ngerti. Terkadang kita sebagai perempuan yang kita miliki hanya harga diri." Di pagi harinya, Aris pulang ke rumah Kinan dan bertemu Raya yang sangat merindukan papipnya. Saat duduk berdua dengan Kinan, Aris berkata kepada Kinan kalau dia membatalkan gugatannya. "Ya, karena kamu gak punya bukti kan Mas," kata Kinan. Aris mencoba menjelaskan ke Kinan kalau Aris gak mau bercerai dengan Kinan dengan alasan akan banyak orang yang akan tersakiti. Tapi Aris di sini egois banget guys, karena masih mau mempertahankan Lydia, tapi juga gak mau pisah dengan Kinan. Di pertemuan Kinan dan Lydia di sebuah restoran,
Lydia meminta maaf dan menjelaskan kalau Lydia nggak akan jatuh cinta kepada Aris kalau bukan Aris yang ngejar-ngejar Lydia duluan. Dan Lydia nggak tahu kalau Aris beristri dan berkata, "Kasihan Mas Aris." Kinan bertanya ke Lydia, "Kamu benar-benar kasihan sama Mas Aris atau takut saya penjarain?" "Ya, saya ngerti dan paham kalau kamu masuk penjara. Satu, nama baik kamu akan rusak. Yang kedua, kredibilitas kamu sebagai psikolog anak sangat dipertanyakan. Yang ketiga, kamu akan dikeluarkan dari tempat kerja kamu dengan paksa. Karena ya mana ada sekolahan yang mau menerima guru yang pernah selingkuh sama orang tua muridnya. Bener nggak?" kata Kinan. Lydia menjawab, "Nama saya hancur juga nggak akan mengembalikan suami Mbak. Anggaplah hati Mas Aris sudah ada di saya. Dan gimana nanti cara Mbak untuk bilang ke Raya bahwa papipnya di penjara karena mamimnya? Dan gimana Raya ngejelasin ke teman-temannya? Dan sampai besar nanti Raya hanya tahu kalau papipnya seorang narapidana." Kinan pun menjawab, "Kita kan sama-sama perempuan. Ya, suatu saat nanti, nggak tahu kapan, kamu akan ngerti. Terkadang apa yang kita miliki sebagai perempuan hanya harga diri. Dan yang sedang saya pertahankan sekarang itu hanya harga diri, bukan suami, bukan juga pernikahan saya. Jadi kalau yang kamu bilang tadi, yang tersisa di saya dan Mas Aris cuma Raya, emang saya peduli." Wajah Lydia pun tegang. Lydia pun berkata ke Aris kalau Kinan akan tetap melaporkan mereka. Di pagi hari Aris pergi menaiki mobil dengan sangat kencang. Di perjalanan Aris mencoba menelpon Bo Atun untuk menanyakan keberadaan Kinan. Bo Atun menjawab kalau Kinan pergi bersama Lola. Saat Aris mencoba menelpon Kinan tapi tidak ada jawaban sampai Aris tidak fokus menyetir mobilnya. Dan tiba-tiba mobil Aris tertabrak mobil lain dan terjadilah kecelakaan. Saat pihak rumah sakit mencoba menelpon nomor Kinan tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya pihak rumah sakit mencoba menelpon nomor Lydia dan memberitahukan kalau Aris kecelakaan. Di posisi lain, Kinan dan Lola yang masih di jalan meminta Lola untuk berhenti dan membatalkan rencananya. Dan Kinan sudah sangat yakin dengan keputusannya. Saat Aris keluar dari ruang operasi, Aris memanggil nama Kinan, padahal Lydia yang di sampingnya. Kinan mendapat telepon kalau Aris kecelakaan. Saat menuju rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit, Kinan bertanya kepada pihak rumah sakit apa ada pasien bernama Aris Sugarda. "Maaf, dengan ibu siapa?" Kinan menjawab, "Saya istrinya." "Emang kenapa Mbak?" "Mohon maaf Bu, karena di dalam juga sudah ada istrinya." Pihak rumah sakit. Saat menuju ruangan Aris, Lydia pun keluar dari ruangan Aris. Lalu Kinan berkata, "Ini istrinya Mas Aris." Lydia menjawab, "Mbak, mungkin tadi kalau nggak ada saya, mungkin Raya sudah tidak punya bapak. Saya yang menyelamatkan nyawa Mas Aris." "Oke, makasih ya Lid," kata Kinan. "Sudah menyelamatkan nyawa suami saya. Dan saya tidak berhutang apapun sama kamu." Lydia pun menjawab, "Yang berhutang sama saya itu Mas Aris. Dan saya akan pastiin dia akan tahu." Lydia, ini yang kamu bisa. Sok-sokan jadi pahlawan, pura-pura jadi istri orang." Lalu Lydia pun pergi. Kinan memasuki ruangan Aris dan menenangkan Aris yang tersadar. Sedangkan Lydia yang di apartemennya
kepikiran dengan kata-kata Kinan. Gimana guys, seru banget kan? Nantikan kelanjutan episodenya ya di channel Baper Creator. Oke guys, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.